Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jelas Garage. Di sini gue kedatangan motor Vario 150 yang mau di bore up menggunakan piston LHK berdiameter 60. Nah, kalau motor ini mau di bore up, jadi keadaan motor ini tuh bisa dibilang rungkat. Kenapa gue bisa bilang rungkat? Nah, ini di dalam knalpotnya itu banyak banget oli. Ya, knalpotnya jadi basah, otomatis bakal boros oli. Untuk mesinnya di sini udah gue lepas dari rangka, jadi biar lebih enak juga pembongkaran. Dan ini juga mau gue ganti kerak asnya, ya biar semuanya fresh dari bawah sampai atas, dari kerak as, blok, head. Pokoknya motor kayak baru lagi dengan spek yang baru. Semoga hasilnya memuaskan. Masuk ke proses pembongkaran throttle body, cover head. Pokoknya gue mau lihat keadaan mesin before-nya tuh kayak gimana. Jadi buat bahan compare atau perbandingan. Nah, setelah cover head dengan throttle bodinya terlepas, lanjut dibongkar bagian tensionernya. Nah, ini keadaan mesin yang lamanya atau mesin yang sekarang sebelum diganti yang baru tuh. Bagian portingannya opal kayak bentuknya sih seharusnya buat kayak ke exhaust atau ke X. Jangan lupa sebelum bongkar water pump, lebih baik selangnya itu dilepas terlebih dahulu dengan cara ya klemannya dibuka menggunakan tang, terus digetok aja pakai kunci T8 10 12 bebas. Di part ini gue nggak terlalu banyak menjelaskan, biar kalian lihat aja bagaimana caranya. Buat yang mau belajar bisa kok pasti, karena pembongkaran juga gampang. Dan kalau sekiranya nggak tahu juga bisa searching di YouTube buat cari tahu cara ngebongkar mesin Vario 125 150. Ya, intinya ada niat buat bisa, ya insya Allah pasti bisa.
headnya udah terlepas, lanjut ke analisa. Ternyata yang buat bikin knalpotnya basah oli itu karena bloknya yang sudah baret dan ring pistonnya yang sudah mulai aus. Jadi si olinya itu masuk ke ruang bakar tapi dengan jumlah yang banyak. Jadi kayak istilahnya motor kebasahan, tapi basahnya bukan basah bensin, tapi basahnya teh basah oli. Begini dia penampakan mesin yang bikin knalpotnya itu full oli. Asik. Jadi olinya pasti bakal boros banget. Sama di jalan udah kayak tukang sate ngebul tuh, bagian pembakarnya tuh basah oli. Pokoknya nggak usah khawatir, jangan pusing, jangan panik, serahin semuanya ke teras garage. Pasti semuanya beres. Nah ini untuk bloknya itu dilem tuh, bekas lemannya mantep. Untung aja nggak sampai overheat nih motor. Untuk baretnya jelasnya bentar difokusin terlebih dahulu, tuh kelihatan kan? Nah itu yang nyebabin motornya itu boros oli, sama di bagian knalpotnya itu basah karena oli. Karena ini mau dibongkar bagian atasnya juga, jadi part-part yang ada di CVT itu diharuskan untuk dilepas, terutama bagian puli depan. Cuman di sini gue puli belakangnya juga gue lepas biar nanti buat bersih-bersihnya itu enak, nggak terlalu berat si rengkesnya. Jangan lupa dibuang juga olinya, karena ini olinya udah jelek dan nggak mungkin gue pakai lagi, jadi mending dibuang aja demi keamanan dan kenyamanan bersama.
Walaupun kerak asnya mau gua ganti, tapi gue mengusahakan biar kerak as lamanya itu masih normal jaya. Jadi di sini gue buka kerak asnya itu menggunakan special tool khusus untuk tracker dorong kerak as. Jadi ngebuka kerak asnya tanpa harus pakai kekerasan. Ya kali buka kerak as dipukul-pukul, walaupun kerak asnya mau diganti, sayang kali aja kerak as lamanya mau dijual kan. Nah ini dia penampakan kerak as lamanya. Stangnya itu dia nggak pakai ori ya, tapi pakai mereknya Aspira. Bearingnya juga pasti ganti. Kalau beli kerak as baru sih nggak dapat bearing kiri. Untuk part yang mau dipasang itu ada head 150. Nanti gue porting polish menyesuaikan spek motor ini. Tuh masih standar banget, belum di porting, belum diapain, masih benar-benar standar. Bloknya juga pakai 150 Orino KW pokoknya di teras kira tuh dijamin barangnya pasti ori. Untuk piston, nah ini piston LHK lumayan sih harganya 450.000, kalaupun dia ini bukan forget tapi casting, tapi udah nggak diraguin lagi sih. Untuk pair clap seperti biasa gue menggunakan pair clap Moto1. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada patah, tapi jangan sampai. Untuk screw retainer atau rumah kuku clapnya gue pakai Mio, karena lipnya itu gue pakai lip 9. Nah ini kuku clapnya, ini bagian seal kerak as kiri kanan tuh Thailand. Tuh kenokan asnya gue pakai bahan mentah yang di custom ulang. Lipnya itu dapat di 9 plus. Nah buat kalian yang mau order bisa banget, kalian bisa DM Instagramnya Teras Garage 17. Mau porting, mau servis, mau tune up, mau bore up, stroke up, remap, pokoknya langsung aja ke Teras Garage dah, dijamin pokoknya jos. Untuk TB di sini gue pakai Uma Racing. Nah, kenapa gue pakai Uma Racing? Gue lihat sih dari bentuk fisik throttle bodinya itu lebih pendek, yang gue yakini flow-nya itu jadi jauh lebih baik. Tuh, Uma Racing, intake-nya dia pendek. Di sini gue pakai ukuran 32 mili, dia itu udah sepaket sama air intake-nya. Terus dapat Ebonit tuh yang dari head. Nah itu ada kayak packing TB tapi tebel sih. Nah ini dia yang dinamakan Ebonit. Di sini gue pakai Uma Racing. Mudah-mudahan jos, sesuai dengan harapan si owner yang pengen motornya itu lebih jos. Nah karena mau ganti kerak as, gue lupa nih bagian kerak asnya belum gue videoin. Nah ini kerak as baru ya.
Crack as 150. Nah dia kalau crack as baru tuh nggak dapat bearing kiri, jadi bearing kirinya tuh harus beli terpisah. Untuk pemasangan crack as di sini gua panasin bagian rumah bearingnya ya biar memuai. Jadi pas pasang crack as tuh nggak perlu pakai dipukul-pukul, nanti crack asnya oleng. Nanti emang kalian mau pas lagi bawa motor kok terasa geter banget. Jadi diusahakan kalau untuk pemasang crack as jangan ada kekerasan. Pokoknya harus lembut mungkin, selembut pisan lah pokoknya, jangan sampai ada dipukul-pukul, kasihan. Masa kerkas baru oleng, yang bener aja, rugi dong. Pemasangan ya seperti biasa, ada kok video-video teras garage banyak yang pemasangan crack as. Nah ini bagian pengencangan baut-baut crack asnya. Nah kalau udah dipasang crack as kiri kanan, pastiin diputar pakai tangan tuh bisa ya. Jadi itu tandanya berarti udah normal semua. Nah ini udah dipastiin crack asnya 100% berhasil, bisa diputar pakai tangan. Oh, pokoknya udah enteng banget dah. Jos pokoknya.
Oke, karena mesin bagian bawah sudah terakit semua dan dipastikan semuanya aman dan bagian CVT udah gua pasang, tinggal kita ngukur pistonnya itu mau dipapas berapa, mau pakai kompresi berapa, mau bensinnya pakai apa. Nah, untuk retainernya di sini gua papas lagi biar ntar pas motornya hidup tuh nggak keluar asap, jadi nggak pas lagi lip bukaan sampai lip nokannya itu nggak sampai nabrak seal klep. Oke, ini bagian piston, cuman ini rasio kompresinya masih tinggi. Di sini gue dapat di 13,5. Untuk harian sih terlalu tinggi, cuman pasti ada aja yang wah bang gue 13,5 masih awet, masih enak, masih aman. Iya, cuma kan pendapat orang masing-masing tuh beda. Nah di sini tuh gue papas lagi kuku klepnya ngikutin retainer. Nah di sini gue turunin lagi pistonnya buat ngejar kompresi yang gue pengen. Ini untuk headnya juga udah selesai gua rakit tuh, pokoknya jos dan tuh. Murnya gue pakai mur blok 2 tak yang gua rasa kalau misalkan ngencengin pakai kunci torsi yang di atas rata-rata, misalkan bawaan standarnya itu 28, gue di sini pakai 34. Mengingat pistonnya itu berukuran 60, ya lumayan besar sih. Nah ini untuk penampakan TB yang sudah terpasang di mesin. Oh jos tuh, injektor pakai Pareson M 180 cc. Jadi ntar pas finishing di remap lagi karena ini pasti injektornya keborosan, tapi lebih baik keborosan daripada keiritan. Jangan lupa tuang lagi olinya. Di sini gue oli bebas ya, nggak harus lo ngikutin gue. Kalau gue sih biasanya pakainya ADNOC atau pakai Delta Loop, tapi nggak diharuskan atau diwajibkan ya, semampu kalian, segampangnya kalian dapat oli tersebut ya. Kalau misalnya gampang udah pakai aja yang ada. Tuh kinclong bagian spool juga udah gue bersihin biar starternya nggak susah, biar lebih enteng lah. Oke, kepasang semua, tinggal gua porting bagian filter biar kepasang air intake-nya. Oke, ini dia hasil dari bore up Vario 150 ke piston 60. Ini sebelum gua mapping begini, dan ada hasil setelah mappingnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.